Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahmal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada stasiun yang ke-48. Ma'rifah, al-ma'rifah. Babul ma'rifati billahi. Berdasarkan firman Allah surah Al-An'am ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Apa makna tafsirnya? Wa ma arafullaha haqqa ma'rifatih. Mereka tidak mengenal Allah sebenar-benar ma'rifah. Mereka tidak mengenal Allah sebenar-benar ma'rifah. Ada namanya ilmun. Ilmun. Orang yang punya ilmun itu alim. Kalau banyak rame-rame ulama, majelis ulama, majelis orang yang punya ilmu, ngelmu. Bahasa Indonesianya pengetahuan. Selamat datang Ustaz Abdul Somad di kota ilmu pengetahuan, kata Bupati Sumedang. Kita pun terkejut. Kok pengetahuan Pak? Iya, karena sini banyak tahu gitu. Ilmun. Ada lagi di atas ilmu. Apa dia? Ma'rifah. Nah, ini dia malam ini. Ma'rifah. Orang yang punya ma'rifah itu disebut dengan arif. Arif. Jamaknya arifun. Makanya banyak orang kita namanya ini. Siapa namanya? Pak Arifin. Itu dari kata arifun. Arifin itu artinya beberapa orang yang punya ilmu pengetahuan lebih tinggi daripada ilmu. Bedanya, alim tahu berdasarkan indikasi. Kau tahu ada raja tadi datang? Tahu? Dari mana kau tahu ada raja? Banyak umbul-umbul. Dari mana kau tahu ada raja? Banyak orang pawai. Dari mana kau tahu ada raja? Ada kereta kencana lewat. Dia punya pengetahuan berdasarkan indikasi. Kalau arif, enggak. Dari mana kau tahu raja datang? Dia ngundang aku ke istana, aku makan sama dia, aku ngobrol sama dia, aku kiki ketawa sama dia. Nah, kalau alim, nah itulah dia, sekedar tahu saja. Arif. Nah, yang sekarang kita kaji babul ma'rifati billah. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibn Hawazin Al-Qushairi berkata, kami riwayatkan dari guru kami Abdul Rahman ibn Muhammad ibn Abdullah Al-Adal, dari Muhammad ibn Al-Qasim Al-Ataki, dari Muhammad ibn Ashras, dari Sulaiman ibn Isa As-Shajari, dari Abbad ibn Katsir, dari Hamdalah ibn Abi Sufyan, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ibu kita Aisyah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna da'amatal baiti asasuhu. Tiang rumah itu adalah dasar utamanya. Secantik, seelok, sebagus, segagah apapun rumah, kalau tiangnya lapuk tumbang. Maka tiang rumah adalah dasarnya. Wa da'amatul dini al-ma'rifatu billah. Tiang agama ini adalah mengenal Allah. Makanya disebut awwaluddin ma'rifatullah. Yang pertama dalam agama ini adalah mengenal Allah. Wal yaqinu wal aqlul qami'u. Keyakinan yang kuat dan akal yang dapat menghunjam, menghilangkan keraguan. Faqultu, lalu aku bertanya, bi abi anta wa ummi, demi ayahku, demi engkau, demi emakku, mal aqlul qami. Apakah akal yang dapat menjauhkan dari segala hawa nafsu itu? Al-kaffu an ma'asillah,
menahan diri dari segala perbuatan maksiat melawan Allah, wal hirsu ala taatillah, semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi, al-ma'rifatu ala lisanil ulama wal ilm. Ma'rifah menurut ulama itu apa? Ilmu. Ma'rifah itu apa? Ya ilmu, pengetahuan. Pengetahuan tentang sesuatu itu ilmu. Yang lebih mendalam disebut dengan ma'rifah. Fa kullu ilmin ma'rifah. Setiap ilmu itu adalah ma'rifah. Wa kullu ma'rifatin ilmun. Setiap ma'rifah ilmu. Wa kullu alimin billahi arifun. Setiap orang yang alim, tahu tentang Allah, maka dia adalah arif. Wa kullu arifin alimun inda haula'il qaum. Wa kullu arifin alimun. Titik. Setiap orang yang arif, kenal, pasti tahu. Setiap orang yang tahu pasti kenal. Setiap orang yang kenal pasti tahu. Wa inda haula'il qaumi, menurut orang-orang yang mensucikan hati, al-ma'rifatu, ma'rifah itu apa? Sifatu man arafal haqqa subhanah bi asma'ihi wa sifatihi. Orang yang mengenal Allah dengan asma'nya, nama-namanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Pengenalan terhadap Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, itulah ma'rifah namanya. Summa saddaqallaha ta'ala fi muamalatihi. Kemudian dia meyakini Allah Subhanahu wa taala dalam setiap interaksi sosialnya mengikut aturan yang sudah dibuat Allah, yang dikirimnya kepada Nabi Muhammad SAW. Summa tanaqqa an akhlaqihi radi'ah wa afatihi. Kemudian dia mensucikan diri dari perbuatan yang rendah, hina, tercela. Pertama, kenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhamminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Khaliqul Bari'ul. Kemudian meyakini Allah dalam setiap perbuatannya. Kemudian mensucikan diri dari segala yang rendah, yang tercela, yang tak baik. Terus summa tala bil babi wuqufuhu wa dama bil qalbi i'tikafuhu. Kemudian ibarat orang mau masuk ke rumah, lama tegak di pintu, bersabar sampai dibukakan pintu. Wadawamu bil qalbi, hatinya senantiasa i'tikaf, tenang, berdiam diri seperti orang i'tikaf di masjid. Fahadha minallahi bi jami'i li iqbalihi. Kemudian dia setelah lama mengetuk pintu, dengan tenang menunggu, mendapat keberuntungan, dibukakan Allah pintu. Dibukakan Allah Ta'ala pintu hatinya bijamili iqbalihi, dengan penerimaan yang begitu cantik dan indah. Wa saddaqallah fi jami'i ahwalihi, dia meyakini Allah dalam setiap ahwal, hal, kondisinya. Wanqata'a anhu hawajisu nafsihi, putuslah dia dari segala tarikan-tarikan hawa nafsu, putuslah dia dari segala keinginan-keinginan hawa nafsu. Walam yadha' biqalbihi ila khatirin yad'uhu ila ghairihi, dia tidak membiarkan hatinya itu ada lintasan-lintasan yang mengajak kepada selain Allah, mengajak kepada harta, mengajak kepada benda, mengajak kepada kuasa, mengajak kepada taat, tak mau dia. Fa idza sara minal khuluqi ajnabiyan wa min afati nafsihi bariyan, maka dia sudah jauh dari perbuatan yang tercela, hina, rendah, tak baik, dan dia sudah selamat dari tipuan hawa nafsunya. Wa minal musakanati wal mulahazati naqiyan, dia sudah suci dari ketenangan kepada selain Allah. Tenang dengan musik, tenang dengan handal, tenang dengan harta, tenang, dia tidak lagi ke situ. Wa mulahazat, dia tidak memperhatikan selain daripada Allah. Wa dama fi sirri ma'allah, sirri dalam hati yang paling kecil, kalbunya senantiasa bersama Allah, munajat. Wadama fis sirri ma'allahi munajatihi, senantiasa dalam munajatnya, mohonnya kepada Allah. Wa haqqa fi kulli lahzatin ilaihi ruju'uhu, dan dia setiap detik, setiap menit, setiap saat, setiap waktu, setiap lahzah kembali kepada Allah. Wa sara muhditsan min qibalil haqq bi ta'rifi asrarihi, dan diberitahukan Allah segala rahasia kepada dia
karena sudah diangkat Allah hijab. Fima yajrihi min tasarifi aqdarihi, diberikan Allah segala rahasia kepada dia tentang apa segala yang terjadi, tentang takdir, tentang segala yang di dunia ini. Yusamma inda dzalika, maka ketika itu dia disebut dengan arif. Orangnya arif. Kondisinya waktu sama halatuhu ma'rifah. Nama stasiunnya ma'rifah. Orang yang sampai di stasiun itu arif. Wabil jumlati, kesimpulannya, fa bi miqdari ajnabiyatihi an nafsihi tahsulu ma'rifatuhu bi rabbih. Fa bi miqdari ajnabiyatihi an nafsihi tahsulu ma'rifatuhu bi rabbih. Semakin jauh dia dari hawa nafsu dirinya, maka semakin dekatlah dia kepada ma'rifatullah. Semakin bisa dia meninggalkan ketertarikan, keinginan-keinginan hawa nafsu dirinya, maka semakin tinggilah pencapaiannya tentang ma'rifatullah. Waqad takallama al-masyayikhu fil ma'rifah. Para tuan-tuan guru sudah banyak membahas tentang ma'rifah. Fa kullun nataqa bima waqa'alah. Semua berbicara sesuai dengan pengalaman spiritualnya. Wa asyara ila ma wajadahu fi waqtihi. Mereka menyebutkan sesuai dengan yang mereka rasakan saat itu. Ketika mereka sampai ke ma'rifah itu apa yang mereka rasakan? Inilah yang mau kita bahas satu persatu. Sami'atul Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, min amaratil ma'rifati billah. Di antara tanda orang yang sampai kepada maqam ma'rifah itu, husulul haibati minallah. Ada rasa takut yang amat sangat kuat dalam hati. Faman izdadat ma'rifatuhu izdadat haibatuhu. Makin tinggi ma'rifahnya, makin kuat kadar ma'rifahnya, makin hebat signal ma'rifahnya, makin bertambah takutnya. Jadi kalau ada orang ngaku ma'rifah, gayanya petantang-petenteng, berarti bohong. Ma'rifah di ujung lidah. Ini kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Itu guru kami itu udah sampai makam ma'rifah. Kenapa dia gak sholat ke masjid? Oh itu udah sholatnya udah di Sidratul Muntaha. Tidak betul. Wasami'tuhu yaqul, aku dengar guruku Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, al-ma'rifatu tujibu sakinata fil qalbi. Kalau orang ma'rifah, hatinya pasti tenang. Tenang, ma'rifah. Kama annal ilma yujibus sukuna. Sebagaimana orang berilmu pasti tenang. Orang kalau tahu kan tenang. Aduh gimana nih keretanya, ada nggak nih berangkat, tak jam berapa nih berangkat. Kenapa gelisah? Karena tak tahu. Tapi kalau tahu, kok kenapa aku tengok dari tadi tenang aja. Kereta api akan datang pada pukul jam 8 dan saya sudah dapat tempat duduk di seat VVIP. Nih, sejam duduk langsung datang nasi goreng dan teh es. Kenapa dia tenang? Karena ma'rifah, karena sudah tahu. Faman izdadat ma'rifatuhu, siapa yang kuat ma'rifahnya, izdadat sakinatuhu, maka kuatlah sakinahnya, makin tenanglah dia. Hidupnya yang kita cari itu apa? Ya ketenangan ini. Orang yang ke diskotik, dugem, mabuk, sabu-sabu itu apa yang mereka cari? Ketenangan. Hidup ini semua yang mau dicari orang itu kan ketenangan. Waktu sekolah dulu, nampaknya nanti kalau tamat SMP ini tenang nih pakai celana panjang. Rupanya pas abu-abu nggak tenang juga. Nampaknya nanti kalau sudah kuliah ini tenang nih, rambut dah boleh panjang. Begitu kuliah nggak tenang juga. Nampaknya nanti kalau udah selesai S1 nih, S2 nih tenang. Enggak tenang juga, skrip tesis makin tebal. Nampaknya nanti kalau udah dokter nih tenang nih, tidak juga tenang. Nampaknya kalau udah nikah nih tenang, tak juga. Udah punya anak nanti tenang, tak juga. Lalu apa yang buat ketenangan itu? Ma'rifah. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dari Ahmad bin Muhammad bin Zaid, aku mendengar Shibli, Imam Shibli berkata, laisa li'arifin alaqatun wala limuhibbin syakwa wala li'abdin da'wa wala li khaifin qarar
wala li ahadin minallahi firarun. Laisa li'arifin alaqatun. Orang yang sudah sampai pada maqam ma'rifah itu, dia tidak punya keterikatan dengan selain Allah. Wala li muhibbin syakwa. Orang kalau sudah cinta tak mengeluh. Kalau mengeluh berarti tak cinta. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki. Capek bang? Tidak. Kenapa? Karena cinta. Wala li'abdin da'wa. Kalau dia sudah sampai pada maqam abdun, hamba Allah, dia tidak menyatakan begini-begini. Tak ada. Saya tak ada. Karena dia sudah mengatakan semuanya Allah. Wala li khaifin qararun. Orang yang kalau sudah ada rasa takut dalam hatinya, maka dia tidak bisa memutuskan sesuatu selain kepada Allah. Wala li ahadin minallahi firarun. Orang kalau sudah dekat dengan Allah, dia tidak akan mungkin lari dari Allah. Aku mendengar guruku berkata, dari Muhammad bin Abdul Wahhab, Imam Shibli berkata, Imam Shibli pernah ditanya tentang ma'rifah. Qad su'ila 'anil ma'rifati faqala awwaluha Allah wa akhiruha ma la nihayata lahu. Apa ma'rifah itu Imam Shibli? Awwaluha Allah. Awalnya Allah. Puncaknya tak ada batas. Macam orang masuk ke laut. Awalnya air laut tenggelam ke ujung kaki. Lama makin ke tengah, makin tenggelam, tak ada batas. Ma'rifah. Aku mendengar guruku berkata, aku mendengar dari ayahku, dari Abul Abbas Ad-Dainawari. Kata Imam Abu Hafs, "Mundu araftullaha ta'ala ma dakhala qalbi haqqun wala batilun." Sejak aku sampai ke maqam ma'rifah, tak ada lagi yang masuk ke dalam hatiku apakah hak atau batil. Semuanya Allah semata. Sejak masuk yang manis-manis ke dalam hatiku, tak lagi kurasakan asam, manis, pedas, pahit. Semuanya indah. Sejak nampak aku cahaya yang terang benderang itu, tak nampak aku lagi hitam, merah, putih. Semuanya kilauan yang indah. Kalah yang lain. Ustaz Abul Qasim berkata, Al-Qushairi, wa hadha alladhi atlaqahu Abu Hafs fi tarfin minal iskal. Yang dikatakan oleh Imam Abu Hafs ini problem, muskil. Wa ajallu ma yahtamiluhu, maknanya anna indal qaumi al-ma'rifatu tujibu ghaibatal 'abdi an nafsihi. Kalau seorang hamba sampai kepada maqam ma'rifah, maka hamba itu sudah hilang hawa nafsunya, hilang dirinya. Listilai zikrillah, karena sudah dikuasai zikrillah. Kalau sudah dikuasai zikrillah, maka padam hawa nafsunya. Kalau orang sudah ingat pada yang dicintai, maka yang lain terlupakan. Fala yashhadu ghairallah, tidak ada lagi yang disaksikannya kecuali Allah. Allah semata. Wala yarji'u ila ghairihi, dia tidak kepada selain Allah. Fakama annal aqla yarji'u ila qalbihi, sebagaimana akal kembali kepada hatinya, wa tafakkarahu wa tadzakkarahu, dia pikirkan, dia ingat, fima yansakhu lahu min amrin, fima yasnahu lahu min amrin, kalau dia sedang memikirkan sesuatu, au yastaqbiluhu min halin, atau dia sedang berada dalam satu posisi. Fal arif, sedangkan orang yang ma'rifah itu ruju'uhu ila rabbih, segala sesuatunya kembali kepada Allah. Tak ada lagi selain Allah. Fa idza lam yakun mushtaghilan illa bi rabbih, lam yakun raji'an ila qalbihi. Kalau dia tidak sibuk dengan Allah, maka dia tidak mungkin kembali kepada hatinya. Wa kaifa yadkhulul ma'na qalbun man la qalba lahu? Adakah mungkin ada makna hati kalau orang sudah tak ada hati? Wa farriq baina man 'asha biqalbihi wa baina man 'asha bi rabbih. Bedakan antara orang yang hidup dengan hatinya dengan orang yang hidup dengan Allah.
Jadi sudah tak ada lagi apapun. Yang ada hanya Allah semata. Allah Subhanahu wa taala. Putus sudah. Imam Abu Yazid pernah ditanya tentang ma'rifah. Imam Abu Yazid, apa itu ma'rifah? Dijawabnya dengan surat An-Naml ayat 34. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Kalau raja-raja sudah masuk ke suatu kampung, maka dihancurkanlah segala isi kampung itu. Yang hebat-hebat, yang tinggi-tinggi kepala kampung orang kaya jatuh menjadi hina. Apa maknanya? Kalau sudah zikrullah masuk ke dalam hati, maka hancur leburlah hati itu, seperti kampung hancur lebur dikuasai raja. Yang sebelumnya mulia di dalam hati itu, yang mulia itu apa? Jabatan. Yang mulia itu apa? Kekuasaan. Yang mulia itu apa? Harta benda. Yang mulia itu apa? Anak keluarga. Menjadi hina semuanya. Yang mulia itu apa? Allah. Hebat Abu Yazid menjawab pakai ayat Quran. Kalau raja sudah masuk ke suatu kampung, dihancurkannya lah kampung itu. Yang mulia-mulia menjadi hina. Kalau sudah zikrullah masuk ke dalam hati, dihancur leburkannya hawa nafsu yang ada dalam hati itu. Yang sebelumnya mulia-mulia tampak menjadi hina. Qala al-Ustaz Abdul Qasim berkata, hadza ma'na ma asyara ilaihi Abu Hafs. Inilah dia makna yang disebutkan oleh Imam Abu Hafs. Apakah zikir kita selama ini mampu meluluh lantakkan, menghancurkan hawa nafsu kita sehingga kita melihat yang sebelumnya mulia menjadi hina? Belum. Berarti kita belum sampai maqam ma'rifah. Kalau belum tuh apa kita kaji Pak Ustaz? Supaya kita tahu. Mudah-mudahan sebelum mati kita sampai ke situ. Imam Al-Ghazali sebelum meninggal dunia sampai ke situ. Imam Al-Ghazali meninggal umur 55 tahun. Masih panjang lagi perjalanan insyaallah. Imam Abu Yazid berkata, lil khalqi ahwalun. Makhluk itu ada ahwalnya, ada kondisinya, ada halnya. Wala hal lil arif. Tapi orang yang sudah sampai maqam ma'rifah tak ada lagi. Dia tak punya hal lagi. Li'annahu muhiyat rusumuhu. Karena sudah dihapus semua. Bentuk-bentuk apa segala macam sudah tak ada lagi. Wa faniyat, sudah fana, hancur lebur. Hawiyatuhu bihawiyati ghairihi. Sudah hilang segala keinginannya, sudah hilang segala hawa nafsunya, tergantikan dengan zikrullah. Wa ghibat atharuhu bi athari ghairihi. Sudah tak ada lagi bekas-bekasnya, tak ada lagi sisa-sisanya, yang ada hanya Allah semata. Kata Imam Abu Yazid. Kata Imam Al-Wasiti lain lagi. La tasihhul ma'rifatu wa fil 'abdi istighna'un billah wa iftiqarun ilaih. Belum sah ma'rifah kalau dalam diri hamba itu masih ada merasa cukup dengan Allah dan membutuhkan Allah. Berarti masih ada lagi dia merasa cukup dengan Allah, dia merasa cukup dengan Allah. Waftiqarun ilallah, dia butuh kepada Allah. Belum sempurna ma'rifah. Kenapa? Masih ada dia. Yang ma'rifah yang tulus murni itu sudah tak ada lagi ada dia. Masuk garam ke dalam air, masih lagi nampak ini garamnya, ini airnya. Belum lagi. Larut garam itu hancur lebur, tinggal air semata. Itulah dia ma'rifah. Qala al-Ustaz Imam Abdul Qasim berkata, yang dimaksud Imam Wasiti, annal iftiqara wal istighna'a, butuh kepada Allah, iftiqar, istighna, merasa cukup dengan Allah, min amarati sahwil abdi wa baqa rusumihi. Kalau kita baru sampai pada level hanya butuh kepada Allah, saya tak butuh harta, saya tak butuh benda, saya tak butuh ini, saya tak butuh makhluk, hanya butuh kepada Allah, dan saya sudah cukup dengan Allah, itu baru tanda hatinya baru terjaga, baru bangun tidur.
Kita menyangka itu sampai puncak. Belum. Wa waqa'u rusumihi. Masih ada dia. Masih ada dia. Li'annahuma min sifatihi. Karena itu sifat dia. Wal arif. Nah, ini dia. Sedangkan orang yang sudah sampai pada ma'rifah, terhapuslah sudah fi ma'rifah. Sudah terhapus segala yang dua tadi, iftiqar ilallah was istighna billah, sudah terhapus. Sudah hilang, lenyap. Fa kaifa yasihhu lahu dzalik? Bagaimana mungkin ada sifat wa huwa listihlakihi fi wujudihi, sedang wujudnya sudah hilang. Tak mungkin ada sifat. Sifat gelas itu adalah keras dan bisa menampung air. Berarti masih ada gelasnya. Tapi kalau dia sudah labur, hancur, hilang, berarti sudah tak ada lagi. Aul istighraqihi fi syuhudihi. Istighraqihi fi syuhudihi. Tak ada lagi yang dia saksikan kecuali hanya Allah. In lam yablughul wujud mukhtatafun an ihsasihi bi kulli wasfin huwa lah. In lam yablugh, meskipun dia belum sampai al-wujud mukhtataf. Yang wujud itu menjadi hilang, an ihsasihi, dari rasanya, bi kulli wasfin, dengan segala sifatnya. Jadi kalau masih ada rasa aku hanya butuh kepada Allah dan aku cukup dengan Allah, berarti masih ada lagi. Sedangkan yang sempurna ma'rifah itu hapus, larut, hilang, lenyap. Yang ada hanya Allah. Lihada qala al-Wasiti. Oleh sebab itu Imam al-Wasiti berkata, man arafallaha inqata. Siapa yang ma'rifah maka putus. Bal kharasa, diam. Wang qama'a, tak lagi ada keinginan. Inqata'a, putus hubungan dengan makhluk. Kharasa, diam. Inqama'a, tak ada keinginan. Itulah yang diucapkan hadis Nabi, la uhsi thana'an alaika, aku tak sanggup memujimu. Aku memujimu, berarti masih ada aku, masih ada kamu. Tapi kalau sudah diam, aku tak ada. Yang ada hanya kamu. Ma'rifah. Hadhihi sifatul ladzina. Ini adalah sifat-sifat orang yang ba'uda marmahum, yang udah tinggi. Orang tinggal di VVIP, cerita sama kelas ekonomi, nggak nyambung. Kami di VVIP itu, kalau mau menghidupkan air keran itu, keluar. Kalau mau air yang manis, keluar. Kalau mau kopi, kata orang yang masih kelas ekonomi, yang masih dalam bayangan dia, mesti dipencet air panasnya itu. Nah, begitulah agak-agaknya. Hadhihi, katanya, ini sifat orang. Fa amma man nazalu an hadzal had. Adapun orang yang di bawah ini levelnya, faqad takallamu fil ma'rifah. Mereka masih bisa cerita tentang ma'rifah itu, masih bisa diceritakannya. Wa aktsaru, banyak pula cerita dia. Ma'rifah itu begitu, begini, begono, begini. Kalau udah sampai ke makam yang ma'rifah, inqata'a, putus, kharasa, diam, inqama'a. Wah, berarti kawan saya yang ikut ngaji di sebelah saya ini udah sampai ke ma'rifah nih Pak Ustaz. Kenapa? Diam aja dari tadi. Itu tuh tidur. Itu bukan ma'rifah. Guru kami Muhammad bin Husain meriwayatkan kepada kami dari Abu Ja'far Muhammad bin Sa'id Ar-Razi, dari Ayyash bin Hamzah, dari Ahmad bin Abil Hawari, dari Ahmad bin Asim Al-Antaki. Apa kata dia? Man kana billahi a'arafu kana lahu akhwafu. Siapa yang mengenal Allah, maka takutnya hanya pada Allah. Siapa yang mengenal Allah, takutnya hanya pada
Allah. Selain Allah tak ada takut. Itulah makna ayat. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tak ada takutnya, tak ada sedihnya. Itu ma'rifah. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, man arafallaha tabarrama bil baqa. Siapa yang ma'rifah, mengenal Allah, bosan dia untuk hidup kekal di dunia ini. Dah lama dia mau mati aja. Wa dhaqat alaihi dunya bi sa'atiha. Dunia ini terasa sempit. Oh, nampaknya saya sudah sampai ke makom ma'rifah tuh Pak Ustaz. Kenapa? Memang dunia ini terasa saya sempit. Itu karena kau PSBB. Jalan Sudirman ditutup. Masuk-masuk gang sempit lah. Kan ma'rifah. Orang kalau betul ma'rifahnya, bosan deh hidup di dunia ini. Dunia ini itu aja. Makan, minum, jalan, ini, ketawa, sedih. Itu aja dunia ini. Tapi dia tidak minta mati. Karena mengikut sunnah Rasulullah, isilah hidup ini. Waqila, ada pula satu riwayat. Man arafallaha safalahul aishu. Siapa yang ma'rifah, mengenal Allah, maka sucilah segala hidupnya. Wa tabat lahul hayah, baik hidupnya. Wa habahu kullu syai'. Habahu kullu syai'. Segala sesuatu takut kepada dia, karena hatinya hanya takut pada Allah. Wa dhahaba anhu khauful makhluqin, tak lagi ada rasa takut makhluk dalam hatinya. Tak ada lagi dalam hatinya itu takut kepada makhluk, takut kepada itu, takut kepada ini, takut, tak ada takut. Wa anasa billah. Tenangnya hanya dengan Allah. Itu ma'rifah. Wa qila, ada riwayat lain. Man arafa Allah dhahaba anhu ragbatul asya'. Siapa yang ma'rifah, mengenal Allah, maka hilanglah keinginan kepada sesuatu yang lain. Tak ada lagi keinginan. Keinginannya hanya kepada Allah. Wa kana bila faslin fakana bila faslin wala wasl. Tidak ada pemisah, tidak ada tersambung, jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Tak ada lagi keinginan pada yang lain. Kila, ada pula riwayat menyebut al-ma'rifatu tujibul haya' wa ta'zim. Kalau orang sudah ma'rifah, maka dia pasti banyak rasa malunya dan mengagungkan. Tiba-tiba saya ke rumah sakit, larilah bapak-bapak di lantai 1 rumah sakit. Dia berjalan sama istrinya. Begitu saya turun dari tangga, tiba-tiba dia lari ke pintu. Saya heran, siapa itu lari? Rupanya dia kenal sama saya. Dia jamaah. Kenapa dia lari? Dia pakai celana pendek. Malu dia. Kenapa dia malu? Karena ma'rifah. Karena kenal. Kalau tak kenal, cuek aja. Oh, ta'zim, hormat. Mahasiswa baru sama mahasiswa lama duduk-duduk. Mahasiswa baru ngerokok nyantai, ketawa cikik-cikik. Mahasiswa lama lari pontang-panting. Kenapa? Dosen lewat. Kenapa mahasiswa baru tuh cuek aja? Tak kenal. Mahasiswa lama kenal. Dosen tuh. Dosenku itu. Kenapa kau takut? Aku tak berapa kali C sama dia. Kama anna tauhida yujibur ridha wa taslim. Kalau orang tauhidnya betul, pasti dia ridha dan berserah diri pada Allah. Jadi kalau saya sulit menerima, berarti kau tak tauhid. Mudah saja. Apa tanda ma'rifah? Malu dan memuliakan Allah. Apa tanda tauhid? Ridha dan berserah diri pada Allah. Tak ada empat-empat itu dalam diri kita, berarti tak ada ma'rifah, tak ada tauhid. Na'udzubillah. Qala Ruwaim, Imam Ruwaim berkata, al-ma'rifatu lil 'arifi mir'atun. Ma'rifah itu seperti cermin, kaca. Idza nazara fiha tajalla lahu maulahu. Seperti cermin,
asal dipandang ke cermin itu, maka tampak kemuliaan Allah. Kenapa cermin kita tak nampak Pak Ustadz? Karena debu. Cermin kalau tertutup debu, cobalah tengok, apapun tak nampak. Tapi begitu dihapus, baru nampak. Ada lagunya itu, hati adalah cermin. Itu dari sini diambil itu. Cermin kita kotor, banyak debunya. Debu-debu itu mesti dihilangkan. Dengan apa? Dengan taubat, dengan zikir. Imam Zunnun berkata, raqadat arwahul anbiya fi maidanil ma'rifah. Bersimpuh ruh para nabi di lapangan ma'rifah. Fasabaqat ruhu nabiyina sallallahu alaihi wasallam arwahul anbiya alaihi wasallam ila radatil wisal. Maka yang menang dalam perlombaan itu adalah ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh-ruh yang lain, ruh nabi-nabi lain kalah, ruh wali-wali kalah. Imam Zunnun berkata, mu'asyaratul arifi ka mu'asyaratillah yahtamiluka. Bergaul dengan orang yang sampai ke maqam ma'rifah itu seperti berinteraksi dengan Allah. Yahtamiluka, dia sanggup menanggung segala bebanmu. Wa yahlamu, dia sabar angka terhadapmu. Takhalluqan bi akhlaqillah, dia berakhlak dengan akhlak Allah. Kalau ada kawan kita yang punya dua sifat ini, sanggup dia menanggung kita, sabar dia dengan perbuatan kita, akhlaknya seperti akhlak Allah, berarti dia sudah sampai pada maqam ma'rifah. Su'ila bin Yazdaniyar, Imam Ibni Yazdaniyar ditanya, mata yashhadul ariful haqqa subhanahu. Kapan seorang yang sudah sampai ke maqam ma'rifah itu menyaksikan keagungan Allah? Idza bada syahidu wa fana syawahidu. Ketika yang menyaksikan itu tampak dan fana wa dhahabal hawas, hilang rasa, wa dhamhalal ikhlas, lemah ikhlas. Tampak yang disaksikan, fana hilang lenyap yang menyaksikan, hilang rasa, lepas. Saat itu dia sedang memandang keagungan Allah. Jangan katakan memandang zat Allah, na'udzubillah. Di akhirat itu. Imam Husain bin Mansur berkata, idza balaghal 'abdu ila maqamal ma'rifah, ila maqamil ma'rifati. Kalau seorang hamba itu sudah sampai ke maqam ma'rifah, auhallahu ilaihi bi khawatirihi, Allah mengirimkan ilham kepadanya lintasan dalam hati. Kawan kita yang satu itu dari tadi enak aja dia main, HP-nya sama, lebih mahal pula HP kita. Ketika kita sampai di hotel, kok dari tadi lancar aja wifi itu? Aku udah sampai maqam ma'rifah. Kau belum lagi. Orangnya sama, mungkin lebih ganteng kita, mungkin, tapi ini ganteng. Kalau sudah sampai ke maqam ma'rifah, Allah kirimkan signal-signal, itu yang disebut dengan ilham. Wa harasa sirrahu, Allah jaga sirnya, an yasnah fihi ghairu khatiril haq. Tidak ada lintasan hati, tidak ada lintasan setan, tidak ada lintasan jin, tidak ada lintasan hawa nafsu, yang ada hanya lintasan dari Allah, disebut dengan ilham. Wa qala alamatul arifi ayyakuna farighan minad dunya wal akhirah. Tanda orang ma'rifah itu apa? Kosong dari dunia akhirat. Kosong dari dunia banyak, tapi masih berisi akhirat. Kosong dari dunia, tak berharap pada anak, tak berharap pada keluarga, tak berharap pada dunia, tak berharap pada itu, tapi masih berharap pada surga, masih takut pada neraka. Yang dimaksud ini farighan minad dunya wal akhirah. Kosong dari dunia, akhirat. Aku beribadah bukan ingin surgamu, aku tak minum khamar bukan takut nerakamu, tapi karena aku menginginkan engkau. Nah, itu yang disebut ma'rifah.
Tapi jangan sampai ungkapan orang ma'rifah diucapkan oleh orang awam. Kau kenapa tak sholat? Aku sudah sampai pada level bukan surga yang kuinginkan, bukan neraka yang kutakutkan, tapi hanya aku ingin Allah. Kalau kita jumpa orang macam itu, gimana Pak Ustaz? Kau hidupkan aja rokok. Bukan surga yang kuinginkan, terus bukan neraka yang kutakutkan. Cucu kan? Apanya nih? Berarti kau belum sampai lagi ma'rifah. Kau udah sampai, kau tak kau rasa itu. Tak usah kau banyak cakap, ngomong. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, dari Muhammad bin Ahmad bin Sa'id, dari Muhammad bin Ahmad bin Sahal, dari Sa'id bin Utsman, dari Imam Zunnun. Apa kata Imam Zunnun? A'rafun nasi billahi asyadduhum tahayyuran fi. Orang yang paling mengenal Allah, dialah orang yang paling bingung. Bukan bingung karena tak tahu, bingung dalam pengetahuan, dalam ma'rifah. Ada orang bingung tak tahu di mana letak mall, tapi ada orang bingung sudah sampai di dalam mall. Itu mesti bedakan. Ini bingung mana yang dimaksud? Sudah sampai di dalam. Bingung dia saking banyaknya kenikmatan itu, yang tak bisa lagi diceritakan dengan. Itu yang tadi sakata, diam. Kharasa, diam. Kita ini masih bingung di mana mall. Mereka ini sudah bingung di dalam mall. Aku mendengar guruku berkata, aku mendengar Abu Bakar Ar-Razi berkata dari Abu Umar Al-Antaqi, datanglah seorang laki-laki berkata ke Imam Junaid. Apa kata dia ke Imam Junaid? Imam Junaid ini kenapa banyak betul Pak Ustaz? Imam Junaid adalah ahlinya, maka Imam Junaid banyak. Dan orang Indonesia sangat berpengaruh dengan kitab ini. Coba adakan sensus berapa orang di Riau ini namanya Junaidi. Dari Imam Junaid ini. Sampai jenenge siapa? Junaidi. Dari Imam Junaid. Ada seorang laki-laki berkata kepada Imam Junaid, Imam Junaid, ya, ada orang ahli ma'rifah. Apa kata mereka? Inna tarkal harakat min babil birri wat taqwa. Enggak sholat, enggak puasa, itu adalah perbuatan baik dan takwa. Wah. Kau kenapa enggak sholat? Enggak sholat itulah takwa. Kau enggak puasa? Aku sudah sampai maqam ma'rifah, maka aku enggak perlu lagi puasa. Apa kata Imam Junaid? Inna hadza qawlu qaumin takallamu bi isqatil a'mal. Ini adalah orang-orang yang berkata bahwa dia tidak perlu lagi beramal. Wa huwa indi azim. Menurutku ini orang hebat. Walladzi yasriqu wa yazni ahsanu alan. Orang yang mencuri, orang yang berzina lebih baik daripada mereka ini. Minalladzi yaqulu hadza. Jadi cerita masalah ada orang nggak sholat, eleng, nggak mau puasa, itu sudah ada sejak zaman Imam Junaid. Fa innal arifina billah, sesungguhnya orang-orang yang sudah sampai pada maqam ma'rifah itu akhadul a'mala 'anillah, mereka mengambil amal dari Allah, wa ilallahi raja'u fiha, dan mereka akan kembali kepada Allah. Walau baqaitu alfu amin lam anqus min a'malil birri dzarrah. Andai umurku 1000 tahun, maka aku tak akan meninggalkan amal walaupun sebesar biji sawi. Jadi kalau begitu, orang yang meninggalkan amal, tak sholat, tak puasa, ngaku ma'rifah, maka mereka lebih jelek, lebih rendah, lebih busuk, lebih parah daripada pencuri dan pezina, menurut Imam Junaid. Nah, potong ini video nih, sampaikan ke orang-orang yang ngaku ma'rifah, nggak mau sholat, nggak mau puasa. Itu makanya tasawuf kita ini tasawuf ahlus sunnah, bukan tasawuf ahlul ngawur. Apa tuh Pak Ustaz? Ngawur. Ada orang bertanya kepada Imam Abu Yazid, Bimadza wajadta hadhil ma'rifah? Imam Abu Yazid, ya,
Gimana caranya kau bisa sampai ke maqam ma'rifah? Bi batnin ja'i'in wa badanin 'arin. Perut kosong, badan lepaskan dari ikatan. Perut kosong, badan lepaskan dari segala ikatan dunia. InsyaAllah sampai ke ma'rifah. Tali ke ma'rifah 1, sementara tali yang menarik 100. Mana sampai? Tali yang 1 itu tali plastik pula, putus. Imam Abu Ya'qub An-Naharjuri berkata, aku berkata kepada Abu Ya'qub As-Susi, hal yata'assaful 'arifu 'ala syai'in ghair? Hal yata'assaful 'arifu 'ala syai'in ghairullah? Apakah orang yang sudah sampai ke maqam ma'rifah itu yata'assaf, asif, mencari-cari alasan kepada selain Allah? Tak dijawab, tapi ditanya balik. Wa hal yara ghairahu fayata'assafu alaih? Apakah dia melihat ada yang lain selain Allah? Apakah orang yang sampai ke makam ma'rifah itu ada dia minta cari-cari alasan, minta maaf, apa segala macam? Apakah dia melihat ada yang lain selain Allah? Tak ada. Qultu fa bi ayyi ainin yanzuru ila al-asya'? Orang yang sampai ke makam ma'rifah itu memandang dengan gimana? Pandangan apa? Bi ainil fana waz zawal. Fana ini mungkin sudah jadi bahasa Indonesia, punah. Fana karena payah dia. Punah, fana. Punah, musnah, hilang, lenyap, zawal, hilang. Abu Yazid Al-Arif tayyar wa Zahid sayyar. Takut kepada yang haram, takut kepada yang haram, takwa. Takut kepada yang syubhat, wara. Takut kepada yang halal, zuhud. Kalau kita zuhud, kita sayyar. Tapi ada yang tayyar terbang, sayar jalan. Ada yang terbang, siapa itu? Arif. Kita masih di level mana? Yang haram ni pun kadang lalu-lalu juga. Coba tengok jauhnya kita. Ma'rifah ni di atas. Kita masih berkutat di sini. Maka tak ketemu. Takut kepada yang haram, takwa. Takut kepada yang syubhat, wara. Takut kepada yang halal, zuhud. Andai kau takut kepada yang halal, kau baru sayyar berjalan. Ma'rifah, tayyar. Terbang mereka. Begitulah perumpamaan. Waqila al-arifu tabki ainuhu wa yadhaku qalbuhu. Orang ma'rifah itu matanya menangis, hatinya tersenyum. Imam Junaid berkata, la yakunul arifu arifan hatta yakunu kal ardi yata'uhul birru wal fajir. Orang yang ma'rifah itu baru disebut dia ma'rifah ketika dia seperti tanah. Gimana tanah? Diinjak orang baik dan orang tak baik. Pernah tanah itu komplain, kalau orang baik biarlah nginjak aku, kalau ada orang tak baik ku telan dia hidup-hidup. Korun aja yang ditelannya, itu pun sebagai example, contoh. Kas-sahab yuzillu kulla syai'. Dia mesti seperti awan, dia menaungi segalanya. Yang baik, yang tak baik, dia ada rupanya awan itu. Orang baik ku naungi, yang tak baik mampuslah kau kena panas itu. Kal matar, dia mesti seperti hujan. Yusqi ma yuhib wa ma la yuhib. Dia seperti hujan. Hujan memberikan air pada yang baik maupun tak baik. Pernah rupanya hujan itu, ini hutan Riau nih, hutan baik nih, kusurunkan.
Ini hutan tak baik, aku tahan aja lah panas. Enggak. Begitu orang sampai maqam ma'rifah. Waqala Yahya bin Mu'az, Yahya berkata, yakhrujul 'arifu minad dunya. Orang yang sampai maqam ma'rifah itu ketika dia mati keluar dari dunia, wala yaqdi wataruhu min syai'in. Min syai'aini. Dia melakukan dua. Buka'uhu ala nafsih, menangisi dirinya, sana'uhu ala rabbih, memuji Allah. Kita memuji diri sendiri, menangisi takdir yang ditetapkan Allah. Yang dipuji selalu diri. Mereka enggak. Yang mereka puji Allah, yang ditangisinya diri. Kita terbalik. Yang kita tangisi keputusan Allah, yang kita puji diri kita. Imam Abu Yazid berkata, innama nalul ma'rifata bi tad'i ma lahum wal wuqufu ma'a ma lahum. Kenapa mereka sampai kepada ma'rifah? Kata Imam Abu Yazid, mereka sampai ke ma'rifah karena mereka menghilangkan yang mereka punya dan menjaga yang dipunyai Allah. Kita terbalik. Yang kita punya kita jaga, yang punya Allah kita campakkan. Maka Allah tak kasih. Mereka enggak. Yang mereka punya mereka campakkan, yang punya Allah mereka jaga. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata dari Abu Husain Al-Farisi, dari Yusuf bin Ali, la yakunul arifu arifan haqqan hatta law u'tiya mithla mulki Sulaiman lam yushghilhu 'anillahi tarfata 'ainin. Tidak akan sampai ke makam ma'rifah, sebenar-benar ma'rifah. Seseorang itu tidak akan sampai ke makam ma'rifah. Sampai kapan? Sampai dia diberi kuasa seperti kerajaan Sulaiman, tapi itu tidak menyibukkannya dari Allah. Kalau ada orang diberi kuasa sehebat kuasa Sulaiman, tapi tidak lalai dari zikrullah, itulah ma'rifah. Kita baru streaming 3 kali aja udah lupa Allah. Streaming dengan ini, streaming dah lupa. Belum lagi. Sulaiman itu macam mana kuasanya? Sulaiman itu yang diurusnya semut. Ya ayyatuhan namlul ghulu masakinakum. Wahai pasukan semut, masuklah kamu ke sarang kamu. Yang diurusnya jin ifrit. Berapa APBN yang diurus Sulaiman tuh? APBN manusia, APBN jin, APBN binatang, semua diurus. Tak pernah lalai daripada Allah. Tarfat ainin, sekedip mata tak pernah lalai. Ma'rifah itu. Aku mendengar guruku berkata dari Abu Husain Al-Farisi, dari Ibnu Atha, al-ma'rifatu ala salasati arkan. Ma'rifah itu 3. Pertama al-haibah, takut pada Allah. Yang kedua al-haya, malu pada Allah. Yang 3 al-uns, tenang bersama Allah. Takut kepada Allah, malu kepada Allah, tenang bersama Allah. Kita takut kepada makhluk Allah bernama corona, malu kepada makhluk Allah bernama manusia, tenang bersama makhluk Allah bernama duit. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata dari Muhammad bin Abdullah bin Syazan, dari Yusuf bin Husain. Ada orang bertanya kepada Imam Zunnun Al-Misri, bima arafta rabbaka? Bagaimana kau ma'rifah mengenal Allah? Araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Allah dengan Allah. Walaula rabbi lama araftu rabbi. Kalaulah bukan karena Allah, tak mungkin aku bisa mengenal Allah. Apa maksudnya? Allah itu yang mengenalkan dirinya kepada Imam Zunnun. Tapi di awalnya mesti ada riyadhah. Nah ini, jangan nanti ujuk-ujuk. Kok kenapa tak belajar? Araftu rabbi bi rabbi. Laula rabbi ma araftu rabbi. Perjalanannya begini. Di awal-awal itu ada kasbu, usaha dari si hamba. Namanya riyadhah. Di tengah perjalanan Allah ngasih. Ketika Allah mengasihi itu, itulah dia disebut araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Allah dengan Allah.
Kalau kita kenal orang dari internet, kemudian kita jumpa orang itu, dia bercerita tentang dirinya, mana yang lebih kita kenal? Apakah pengenalan kita dari orang, dari informasi? Siapa yang mau kita cari ini di internet nih? Si Fulan kita cari. Dengan dia sendiri bercerita tentang diri dia, tentu lebih kenal dia sendiri. Dia yang mengenalkan dirinya. Tapi tetap ada usaha dari kita untuk mencari di awal-awalnya. Kalau dia sudah ridha, nah itu maksud araftu rabbi bi rabbi. Qila al-alimu yuqtada bihi wal arifu yuhtada bihi. Orang berilmu itu diikuti. Orang yang ma'rifah itu membawa hidayah. Makanya di antara doa, Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, beri kami hidayah, beri orang lain dapat hidayah melalui kami, jadikan kami penyebab hidayah untuk dia. Kalau orang berilmu diikuti. Imam sholat, nah, itu berilmu tuh. Imam Syibli berkata, Al-arifu la yakunu li ghairihi lahizan. Orang yang ma'rifah itu tak ada memperhatikan selain Allah. Kau kenapa dari tadi nengok cewek aja? Saya ini pemerhati perempuan, Pak Ustaz. Apa? Tegak di hotel Hilton depan Masjidil Haram megang tasbih. Nengok cewek-cewek Arab. Makin cantik lewat makin kencang tasbih. Apalah mahasiswa. Al-arifu la yakunu li ghairihi lahizan. Orang yang ma'rifah itu tak ada yang memperhatikan lagi selain Allah. Wala bi kalami ghairihi lafizan. Dan dia tidak lagi mengucapkan kalam orang lain. Yang diucapkannya itu adalah kalam Allah, ilham dari Allah. Wala yara li nafsihi ghairallah hafizan. Dan tidak ada yang menjaga dia kecuali Allah. Kalian jangan macam-macam dengan saya. Saya ini bawa intel ini. Mereka enggak. Aku hanya serah kepada Allah Ta'ala. Kalau mati, matilah Allah. Mana dalilnya? Dalilnya dari hadis. Ketika Nu'sur mencabut pedang, ya Muhammad, tadi kau sahabatmu banyak, sekarang kalau kupancung kepalamu, siapa yang menolongmu? Apa kata Nabi? Allah. Jatuh pedang. Tapi jangan itu dipakai waktu razia Pak Polisi. Mana STNK BPKB? Allah. Nggak bisa. Kata Pak Polisi, kau pikir kau aja berzikir? Aku boleh banyak zikirku lagi. Kata. Ada riwayat menyebut, Al-arifu anasa bi dzikrillah fa'auhashahu min khalqihi. Orang yang ma'rifah itu merasa tenang dengan zikrullah dan merasa risau dengan makhluk Allah. Orang yang sampai pada maqam ma'rifah itu tenang dengan zikrullah, risau dengan makhluk Allah. Kita terbalik. Waktu zikir tuh risau. Asal panjang sedikit zikir imam tuh, lama kan? Wah, ini sampai tak selesai. Apalagi di rokan hulu zikir itu 3 giginya. La ilaha illallah. La ilaha. Itu agak cepat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Panjang itu di sana 100 di Masjid Islamic Center Pasir Pengarayan. Banyak orang risau. Lama betul imam ni gitu. Wa'auz tenang bersama makhluk Allah. Asal sudah selesai zikir, nongkrong sama orang. Aduh, aku tadi waktu zikir stres sekali aku tadi. Orang ma'rifah itu tak begitu. Anasa bi dzikrillah, tenang waktu zikrullah, risau waktu sama makhluk Allah. Waftaqara ilallah, dia butuhnya kepada Allah, fa'aghnahu an khalqihi, maka dicukupkan Allah dia dari makhluk. Wa dhalla lahu ta'ala fa'azzahu fi khalqihi. Dia merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah, fa'azzahu, diangkat Allah derajatnya. Kalau kau rendahkan dirimu,
Allah mengangkat derajatmu. Tapi kalau kau tinggikan dirimu, dijatuhkan Allah engkau. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa hebat. Nanti kau dijatuhkan Allah. Faqala Abu Thayyib As-Samiri, kata Imam Abu Thayyib As-Samiri, al-ma'rifatu tulu'ul haqqi 'alal asrar bimuwasalatil anwar. Nampaknya keagungan Allah di dalam sir melalui cahaya. Tulu'ul haqqi, nampak keagungan Allah, 'alal asrar, sir bukan di sini, bukan di kelopak mata. Bimuwasalatil anwar, melalui cahaya. Saya Pak Ustaz setelah mengaji zikir nih, pada suatu malam nampak saya cahaya terang. Cahaya apa tuh Pak Ustaz? Istri kau meriksa HP. Bini kau menghidupkan HP kau. Karena tengoknya kau asik ngetik aja. Siapa yang di WhatsApp abang nih? Itu tengah malam diperiksanya. Nah, itulah nampak kau cahaya terang kamar. Hebat Ustaz Somad tuh, tahu dia. Qila, ada pula riwayat. Al-arifu fawqa ma yaqul. Orang ma'rifah itu cakapnya di atas ilmunya. Ilmunya di atas cakapnya. Orang yang sampai ke makam ma'rifah itu ilmunya di atas cakapnya, cakapnya di bawah, ilmunya di atas. Wal alim, orang yang berilmu, duna ma yaqul, cakapnya di atas, ilmunya di bawah. Abdul Somad itu tidak arif, tidak alim, apa? Jahil. Mungkin cuma baca kitab aja, baca jelaskan. Jahil, tak ada ilmu. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, Innallaha ta'ala yaftahu lil arifi wa huwa ala firashihi. Orang kalau sudah sampai di makam ma'rifah, disingkapkan Allah hijab walaupun dia sedang di atas tempat tidur. Ma la yaftahu li ghairihi wa huwa qa'imun yusalli. Sedangkan orang yang tak sampai ke makam ma'rifah, walaupun dia sedang tegak solat, tertutup hijab. Tapi jangan ini dibalik, ini orang memang dia udah riadah terus puluhan tahun riadah. Itu maka di awal-awal tuh tolong mendengarnya jangan dipotong-potong. Dengar dari awal, stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3. Macam mana riadah, ada yang riadah 20 tahun, ada riadah 30 tahun, ada yang tak makan 8 hari, ada yang tak makan. Itu. Dan hanya buka air putih. Itu kalau udah disingkapkan Allah, dia baring tempat tidur pun ma'rifah. Sedangkan orang yang belum mujahadah sedang sholat pun gelap, tertutup hijab. Ya, nanti ini dijadikan dalil, dipotong kalimat ini, tidur. Kau kenapa tidur? Yaftahu lil arifi wa huwa ala firashihi. Dibukakan Allah hijab walaupun di atas tempat tidur. Kitab Risalah Kusyairiyah juz 2 halaman 290. Hafal pula tuh. Kita ini ngaji ini cari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ulang. Kita ini mengaji mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Imam Junaid berkata, Al-arifu man nataqal haqqu an sirrihi wa huwa sakitun. Man nataqal haqqa an sirrihi wa huwa sakit. Orang yang ma'rifah itu dia bicara tentang Allah dengan sirnya walaupun dia diam. Makanya dua wali Allah pernah bertemu dua wali Allah, dua kali ngangguk aja. Satu di rumah, dah pergi. Kenapa? Yang bicara dengan sir dia dengan sir ini connect. Kita sekali ngangguk, ada pergi. Sekarang ada banyak juga orang ngangguk-ngangguk itu di rumah makan. Ngangguk, rupanya maksudnya kau yang bayar ya? Iya. Saya mau menjelaskan bahwa angguk-mengangguk ini kenapa paham? Karena sama-sama ma'rifah. Kenapa kita di rumah makan itu bisa jauh ngangguk? Kenapa bisa paham? Karena sama-sama
Ma'rifah. Itu yang ingin saya jelaskan. Yang nanti katanya, oh nggak masuk akal nih. Iyalah, karena kau masuk perut. Masuk akal. Apakah orang yang ma'rifah itu kena hukuman? Imam Zunnun menjawab, likulli syai'in uqubah. Setiap sesuatu pasti ada hukumannya. Wa uqubatul arifi inqita'uhu an dzikrillah ta'ala. Kalau Allah menghukum orang ma'rifah, gimana bentuk hukumannya? Inqita', putus zikirnya. Asal terputus zikirnya, berarti dia ada silap salah sedikit, putuskan. Langsung dia taubat. Aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani berkata, aku mendengar Abu Nasr As-Saraj berkata, dari Al-Wajihi, dari Abu Ali Ar-Ruthbari. Kata Imam Ruhaim, Riya'ul arifin afdal min ikhlasil muridin. Riya'nya orang arif lebih utama daripada ikhlasnya orang murid. Murid yang baru taubat, baru di pangkal jalan. Ikhlas betul. Sementara orang yang sudah arifin tadi, yang sudah riyadhah, ada yang 10 tahun, 20, 30 tahun, nampaknya macam riak. Nampaknya macam riak. Menunjukkan amal apa, tapi udah tak inqita' anil makhluqin, sudah putus dari makhluk. Yang riak arifin itu lebih baik daripada ikhlasnya si murid. Itu maksudnya. Abu Bakar Al-Warraq berkata, sukutul arif anfa' wa kalamuhu ashha wa atyab. Kalau ada orang yang sudah sampai maqam ma'rifah, diam dia, diamnya itu bermanfaat. Wa kalamuhu, kalau dia bicara, ashha wa atyab. Kalau bicara, bicaranya itu diinginkan orang, wa atyab, lebih baik. Imam Zunnun berkata, az-zuhad mulukul akhirah wa hum fuqara'ul arifin. Orang yang zuhud itu raja-rajanya akhirat. Tapi mereka itu tetap fakir dibandingkan orang arifin. Nih, zuhud nih. Ini level paling bawah. 1, 2, 3. Zuhud ini, itulah raja-rajanya dunia. Raja-rajanya akhirat. Tapi orang zuhud ini tetap fakir dalam pandangan orang arif. Lalu kita di mana? Kita masih di sini lagi, berkutat pada yang haram. Kita ini dua, kalau tak haram, syubhat haram. Belum pernah lagi menolak yang halal. Tak pula pernah ditawari orang, semalah. Imam Junaid pernah ditanya tentang ma'rifah. Launul ma' launu ina'ihi. Bagaimana orang ma'rifah itu, Tuan Guru? Warna air itu, itulah warna bejananya. Kalau bejana itu emas, kuning air itu. Kalau bejana itu perak, silver air itu. Kalau bejana itu hitam, hitam air itu. Launul ma'i launu ina'i, yakni annahu yahkumu waqtahu. Imam Abu Yazid ditanya tentang ma'rifah. Imam Abu Yazid, apa ma'rifah? Siapa orang yang ma'rifah? La yara fi naumihi ghairallah. Dalam tidurnya dia tak nampak apa-apa. Yang nampaknya hanya keagungan Allah. Kita tidur apa nampak? Macam-macam. Kadang ular piton, kadang ular lidi, kadang ular kadut. Macam-macam nampak. Ustaz, kenapa saya kalau tidur itu nampak ular aja? Sebelum tidur itu apa kau tonton? Rupanya anaconda. Makanya sebelum tidur itu berwuduk dulu. Habis berwuduk, sholat witir. Habis sholat witir, berzikir. Barulah dikirimkan Allah ilham. Nah, ini ditonton mak lampir, sundel bolong. Pucat-pucat nih antu. Tuyul datang sekali-sekali. Wala fi yaqzatihi ghairallah. Saat jaganya pun nampaknya keagungan Allah. Wala yuwafiqu ghaira alami.
dan dia selalu sejalan dengan kehendak Allah. Wala yutali'u ghairallah, dan dia tidak pernah memperhatikan apapun selain kecuali daripada Allah. Itu yang disebut dengan wahdatus syuhud. Wahdah, satu, syuhud, satu persaksian. Yang disaksikannya itu hanya Allah. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari Abdullah bin Muhammad ad-Dimashqi. Berapa tuan guru ditanya, bima araftallah? Tuan guru, bagaimana kau bisa sampai ke ma'rifatullah? Bilum'atin lam'at bilisanin ma'khudhin anit tamyizil ma'hud. Dari kilauan cahaya dengan lisan yang diambil dari mampu membedakan antara khalik dan makhluk, dan perjanjian antara manusia dengan Allah. Wa lafzatin jara ala lisani halikin, dari lisan, dari lidah. Yang kedua dari lafaz, jarat ala lisani halikin mafqudin, dari lisan orang yang binasa, fana. Yushiru ila wujudin zahirin. Maksud kalimat ini apa? Apa maksud kalimat ini? Menunjukkan tentang wujudan, rasa. Kita kalau makan pedas, gimana wujudannya? Kalau minum bersoda, gimana wujudannya? Itu dengan wujudan. Dalam zikrullah itu ada orang wujud, tawajud. Wa yukhbiru an sirri sa'iri, dia bercerita tentang sir yang terjadi dalam kalbunya, bima azharahu, yang ditampakkannya, wa ghairuhu bima ashkalahu. Kemudian dia bersair, nataqta bila nutqin wa huwa nutqu, kau bicara tanpa kata, itulah katanya. Ketika kau bicara tanpa kata, itulah kata. Innahu lakan nutqu lafzan, karena kau yang punya kata. Au yubayyin anin nutqi, atau ketika kau tampakkan kata dengan lidah, tara'aitu kai ukhfi, maka aku melihatnya tapi untuk aku sembunyikan kepada selain engkau. Wa qad kuntu khafiyan, wa qad kunta khafiyan, engkau tersembunyi. Wa al-ma'tali barqan, lalu kau tampakkan kilau cahaya kepadaku seperti kilat yang memancar, aku melihatnya. Fa andaftu bil barqi, lalu bertambahlah kilat itu pada diriku. Dia bercerita tentang hubungan dia dengan Allah dalam bentuk syair. Wa sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata, sami'tu Ali bin Bundar As-Sayrafi, dari Imam Ali bin Bundar As-Sayrafi, dari Al-Jariri. Abu Turab ditanya tentang sifat orang ma'rifah. Bagaimana sifat orang ma'rifah? Alladzi la yaqdiruhu syai'un wa yasfu bihi kullu syai'in. Dia tidak membuat sesuatu beku, dan yang beku bisa bening karena dia. Itulah ma'rifah. Dia tidak membuat yang bening jadi beku, dan kalau ada yang beku ketika dia datang jadi bening. Beda dengan kita. Kita yang bening tuh kalau kita masuk jadi butek. Yang butek tuh kalau kita masuki bertambah butek. Ada orang-orang itu, ada hamba-hamba Allah itu, belum lagi kita ngomong sama dia, baru alhamdulillah, apa kabar? Hati kita tuh macam rumput kering disiram air. Masya Allah, tenang, tak perlu lagi kita curhat ngomong. Tapi ada pula orang baru nengok mukanya bertambah susah kita. Aku mendengar guruku berkata dari Abu Uthman Al-Maghribi, al-arif tudhi'u lahu anwarul ilmi fayubsiru bihi ajaibal ghaibi. Orang yang ma'rifah itu diterangi Allah cahaya dengan ilmu pengetahuan. Dengan cahaya itu dia bisa melihat yang ghaib.
Kenapa kita bisa melihat? Karena ada cahaya. Kalau sudah diberikan Allah cahaya, maka yang gelap nampak. Oh, masa iya yang gelap hitam bisa nampak kalau ada cahaya Pak Ustaz? Tuh, sniper tuh pakai apa? Coba tonton film sniper. Kenapa bisa nampaknya dalam gelap? Karena dia punya cahaya itu. Kalau cahaya made in makhluk aja bisa, made in Jepun, bagaimana kalau made in Allah SWT? Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, Al-arifu mustahlakun fi biharit tahqiq. Orang yang arif, ma'rifah itu, dia tenggelam di dalam laut hakikat. Kama qala qailuhum, sebagaimana mereka yang sudah ma'rifah itu berkata, Al-ma'rifatu amwajun taghuttu tarfa'u wa tahuttu. Ma'rifah itu seperti ombak yang naik bergelombang, dia bisa menaikkan orang ke atas dan dia bisa menjatuhkan orang rendah. Itulah ma'rifah. Mereka pengalaman spiritualnya itu tak bisa diceritakannya, karena pengalaman itu dirasa oleh hatinya, hatinya tak bisa bercerita ke lidahnya. Akhirnya lidahnya mencari akal, akal meminjamkan kata. Ketika kata dipinjamkan ke lidah, lidah bercerita, sulit dipahami orang lain. Makanya ilmu ini disebut dengan sofa wa musyahadah. Apa dia? Sofa, suci, musyahadah. Kalau kau suci, pasti nampak. Kalau tak nampak, berarti tak suci. Suci dalam debu Pak Ustaz? Enggak. Imam Yahya bin Mu'az pernah ditanya, apa itu orang ma'rifah? Rajulun kainun ba'inun. Dia tetap seperti manusia, kain, mankind. Rajulun kain ba'inun, tapi dia beda. Apa bedanya? Badannya sama macam kita, tapi hatinya hidup. Wa maratan kala kana fabana. Kana fabana. Ai kana ma'al khalqi. Dia sama seperti makhluk macam kita. Fabana, tapi dia memisahkan diri dari mereka dengan uzlah, riyadhah, akhirnya dibedakan Allah dia dengan yang lain. Kalau dibelah hati kita, dibelah dada kita ini, dibelah dada kambing, dibelah dada kelinci, sama. Lalu di mana letak bedanya? Itu maksud dia kana fabana. Sama bentuknya, tapi beda isi dalam. Teringat saya waktu dulu jumpa sama Ustadz almarhum Amiruddin Dahad. Kata Ustadz Endri, sama kepala awak kau Buya. Iya, bentuknya sama, isinya lain. Sama kepala kita, Pak, sama-sama gundul. Kata dia, bentuknya sama, isinya lain. Nah ini maksudnya. Kainun, ba'inun, kana, fabana. Bentuk sama, isinya beda. Imam Zunnun berkata, alamatul arifi salasatun. Tanda orang sampai ma'rifat itu 3. La yutfi'u nuru ma'rifatihi nura wara'ihi. Cahaya ma'rifatnya tidak memadamkan cahaya waraknya. Dia tetap warak. Walaupun dia ma'rifah, dia tetap warak. Wala ya'taqidu batinan minal ilmi yang qudu alaihi zahiran minal hukmi. Kalau batinnya sudah sampai ma'rifah, dia tidak membatalkan hukum zahir. Jadi kalau ada orang ngaku ma'rifah, ngambil tanah orang, minum khamar, pas ditanya, kenapa itu? Dia itu ma'rifah. Kalau cahaya ma'rifah datang, cahaya warak tidak apa? Tidak padam. Wala tahmiluhu kathratu ni'amillah alaihi ala hatki astari maharimillah. Banyaknya nikmat Allah yang dia terima tidak menghancurkan hijab dia untuk tetap menjaga dari yang diharamkan Allah. Itu sejalan antara syariat dengan hakikat itu. Sekarang ini itu sukanya saya risalah Qusyairiyah. Maka disebut Imam Al-Qusyairi adalah tasawuf sunni. Karena banyak orang ngaku-ngaku kalau sudah sampai ma'rifah tak ada lagi warak. Kalau sudah sampai ma'rifah amal zahir tak ada lagi. Kalau sudah sampai ma'rifah yang haram-haram jadi halal.
Ini tak betul. Tandai. Saya buat nih, tandai. Bantahan. Qila. Ada riwayat. Laisa bi'arifin man wasafal ma'rifata inda abna'il akhirah. Orang ma'rifah tidak mau menceritakan ma'rifah kepada orang-orang yang masih beramal ingin mencari balasan akhirat. Fakaifa inda abna'id dunya? Kalau ada orang beramal mau dapat itu, mau dapat ini, mereka tak mau cerita ma'rifah. Karena ma'rifah ini beramal hanya untuk Allah semata. Kalau mereka tak mau cerita tentang ma'rifah kepada orang yang beramal cari akhirat, lalu bagaimana dengan orang yang beramal cari dunia? Abu Sa'id Al-Kharraz berkata, Al-ma'rifah ta'ti min ainil jud. Ma'rifah datang dari orang. Ma'rifah bisa diperoleh oleh orang yang al-jud, dermawan. Wa badlul majhud, mengerahkan segenap kemampuan. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari Muhammad bin Abdullah, dari Ja'far. Imam Junaid pernah ditanya tentang ucapan Imam Zunun al-Misri tentang sifat arif. Kana hahuna fadhahaba. Dia dulu di sini, sekarang sudah pergi. Kata Imam Junaid, al-arif la yahsuruhu halun an halin. Orang yang sudah sampai maqam ma'rifah, dia tidak terikat dengan satu hal. Dia tidak lagi terikat dengan satu stasiun. Dia sudah terbang, bebas akses. Ada orang hanya bisa di kamar, tak bisa masuk lounge. Bisa di ruang tamu, enggak. Orang ma'rifah free access. Wala yahjubuhu manzilun anit tanaqqul fil manazil. Tidak ada dinding bagi dia untuk pindah kemana-mana sesuka hati dia. Fahuwa ma ahli kulli makan yumathilu alladhi huwa fihi yajidu mathala alladhi yajidun. Dia masuk ke ini, ketemu sama orang ini, mendapati apa yang mereka peroleh, dia pun dapat yang sama. Wa yantiqu fiha bima'alimiha liyantafi'u biha. Dia bisa bicara, menjelaskan sesuai dengan kadar ilmu supaya bermanfaat buat orang lain. Bebas akses, orang sampai pada maqam ma'rifah. Aku mendengar guruku berkata dari Abdullah Ar-Razi, dari Muhammad bin Fadl, al-ma'rifah hayatul qalbi ma'allah. Apa itu ma'rifah? Hatinya hidup bersama Allah. Dari mana dalilnya nih Pak Ustaz? Dari hadis Nabi, masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah dengan orang yang tak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang mati. Aku mendengar guruku berkata dari Ahmad bin Ali bin Ja'far dari Al-Qattani. Abu Sa'id Al-Kharraz pernah ditanya, hal yasirul arifu ila halin yajifu alaihi bil buka? Apakah orang yang sudah sampai ke makam ma'rifah itu bisa jauh dari stasiunnya sehingga dia sedih menangis? Ya udah sampai nih ke makam ma'rifah, lalu kemudian dia menjauh, jatuh ke bawah, lalu kemudian sedih menangis. Naam. Innamal buka'u fi awqati sayrihim ilallah. Tangisan itu terjadi pada mereka pada saat dia dalam perjalanan menuju keagungan Allah. Fa idza nazalu ila haqa'iqil qurbi, kalau dia sudah sampai pada dekatnya maqam, kedekat kuasa Allah, dzaqu ta'mal wusuli, dia sudah merasakan manis indahnya wusul kepada Allah, min birrihi, dari perbuatannya, perbuatan baiknya, dari amalnya, dari riyadhahnya, zala anhum dzalik. Inilah yang dimaksud tadi. Pada awal perjalanan dia merasakan, bisa dia menangis. Tapi kalau dia sampai pada merasakan manisnya, maka tidak lagi. Zala anhum dzalik. Hilanglah semua itu dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah mengenal Allah, maka besok setelah kenal maka cinta. Besok kita akan bahas tentang cinta, mahabbah. Mahabbah ini panjang, 7 lembar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agak panjang besok nih, mahabbah.
Apa tanda mahabbah cinta? Berarti ikutlah 7 lembarnya. Sampai jumpa besok insyaallah. Mahabbah. Setelah mahabbah baru rindu, syauq. Setelah rindu baru sama. Mendendangkan, orang kalau sudah rindu dia mendendangkan sesuatu, syair. Nah, habis itu baru karamah. Insyaallah Rabu malam kita selesai 53 stasiun. Besok mahabbah. Pertanyaan Idin Gemilang. Assalamualaikum Ustaz. Mohon penjelasan perbedaan tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Apa ini? Lalu kemudian di atas laut ini ada sampan. Namanya lancang kuning Blairmal. Ya. Kemudian di bawah ini ada kerang. Di dalam kerang ini ada permata yang bercahaya. Permata di dalam kerang yang bercahaya itulah ma'rifat. Dah. Lautannya inilah hakikat. Dah. Sampannya inilah syariat. Berenangnya itulah tarekat. Gimana? Jelas Idin Gumilang. Yang mau dicari ini makrifat. Nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Cahaya yang dipancarkan Allah ke hati seorang hamba. Bisa sampai ke laut tanpa sampan? Tak bisa, mesti naik sampan. Sampan itu syariat. Salat, rukun, syarat, wajib, wudu, tayamum, iftitah. Belajar kok syariat. Lalu kemudian mesti berenang. Berenangnya itu cara, tarekat, cara berzikir. Di mana berenang? Di dalam hakikat, lautan ini hakikat. Ma'rifat yang mau dicapai adalah permatanya. Itu perumpamaan saja. Serta bagaimana cara mengenal Allah sedangkan kita belum istiqomah karena masih cinta dunia. Berproses. Jangan baru mendengar 1, 2, 3 langsung ma'rifah. Enggak. Bukan langsung. Hijrah, maqam taubat, ibadah, riyadhah, sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Justru Allah akan berikan karunia itu karena kau merasa sedih, karena kau merasa hampa, turun rahmat Allah, diberikannya. Bisa aja. Tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Pak Maman Suherman, Ustaz, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai maqam ma'rifah? Riyadhah. Riyadhah. Apa riyadhah itu Pak Ustaz? Melawan hawa nafsu. Latihan lapar, latihan banyak zikir, latihan melawan yang haram, latihan melawan. Selama puasa ini kita bukan latihan melawan yang haram, latihan melawan yang halal. Makanya kalau berhasil nih pelatihan Ramadan ini, insyaallah riyadhah Pak. Teruskan nanti habis Ramadan ini ke Syawal. Ini 10 terakhir. Bu Nur Jannah, Ustadz, bolehkah membayar fitrah di Malaysia untuk keluarga di Indonesia? Kalau Bu Nur Jannah tinggal di Malaysia, ibu bayar zakat fitrah ibu saja. Saya bayar zakat fitrah saya di Malaysia. Anak ibu yang ada di Tulungagung, yang ada di Riau, zakat fitrahnya, transfer duitnya dia bayar di kampung sini. Jangan zakat fitrah anak di sini dibayarkan di
Malaysia tuh kaya-kaya, mereka duit banyak. Dapat bonus lockdownnya aja sampai 1.000, 2.000 ringgit. Yang gaji 8.000 ke bawah dapat 2.000 ringgit. 2.000 ringgit tuh, wah, kalau belikan air akar banyak itu, Bu. Tempat kita ini banyak susah, Bu Nurjana. Kirimkan duit ibu tuh biar dibayarkan ke kampung. Banyak betul susah, Bu Nurjana. Saya udah banyak betul jumpa. Kemarin melihat orang stroke tinggal di rumah kayu, lapuk, menumpang pula tanah. Ibu-ibu janda tua ambil upah cuci, anak 3 orang, menyewa pula rumah 300.000 sebulan. Oi, banyak orang susah. Bantu tetangga. Pak Arizu Kazura, Ustadz, apakah benar seluruh alam semesta dan isinya berasal dari Nur Muhammad? Saya pernah dengar Ustadz di Kalsel berkata seperti itu. Buka, disebutkan dalam kitab Sirrul Asrar. Sirrul Asrar. Kemudian Syekh Yusuf Qardawi menulis dalam Fatwa Mu'asirah, fatwa kontemporer, kalangan orang tasawuf mengatakan makhluk yang pertama diciptakan Allah Nur Muhammad. Kemudian yang lain mengambil dari hadis yang pertama diciptakan Allah adalah qalam. Lalu kata Allah kepada qalam, uktub ya qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Ini mahallul khilaf, lama ikhtilaf tentang ini. Kenapa mereka ikhtilaf? Karena tak ada hadis menyebut, maka mereka ikhtilaf. Jadi kalau ibu dengar, bapak dengar ada orang menyebut yang pertama diciptakan Allah Nur Muhammad, jadi ambilnya pendapat ini. Yang mengatakan pertama diciptakan Allah qalam, diambilnya dari hadis. Adapun hadis riwayat Jabir, innahu nuru nabiyyika ya Jabir, hadis itu mukhtalaf fih. Sebagian mengatakan hadisnya dhaif, tak bisa jadi dalil aqidah. Sebagian mengatakan naik ke derajat hasan karena banyak ditopang oleh dalil-dalil lain. Terakhir yang kelima, Pak Rahmat. Ustadz, apa benar tak boleh berguru ilmu makrifat lebih dari satu mursyid? Itu adabnya, Pak Rahmat. Adab kita kalau mengambil zikir ke kiai tuan guru ini, kalau kita mau mengambil lagi ini, kita izin dulu. Adab itu. Nanti ada dibahas di situ, menjaga hati syekh, stasiun keberapa, nanti ada sebelum habis. Tuan guru saya, kata dia, oh itu kawanku juga, kau ambillah pengetahuan. Jadi belajar fikih, halal, haram, makruh, mubah, syarat, rukun, wajib, sunat, sunan muakkad. Belajar ke ustaz ini, belajar, ini tak ada terkait dengan masalah hati. Tapi kalau zikir ini kan masalah hati. Kalau kata gurunya, boleh kau belajar sama dia. Ustaz, saya mau belajar zikir sama siapa? Kau tinggal di mana? Saya tinggal di Sumatera Utara. Datangi tuan guru Syekh Dr. Zikmal Fuad di Besilam. Kau tinggal di mana? Saya tinggal di Riau. Datangi Syekh Alaidin At-Tari, mengambil dari Syekh Aidarus. Syekh Aidarus mengambil dari Syekh Abdul Ghani. Oh, saya dari Aceh. Di Aceh ambil dari murid Syekh Abdul Ghani. Dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari turun ke Syekh Muhibbuddin Wali. Syekh Muhibbuddin Wali turun ke anak-anaknya, Syekh Jamaluddin Wali, Syekh Profesor Doktor Usul Fikih pertama dari Al-Azhar, Syekh Muhibbuddin Wali, Muhammad Wali ayahnya, Muhibbuddin Wali anak. Dari Syekh Abdul Ghani turun ke Syekh Muhammad Wali, Syekh Muhammad Wali
turun ke Syekh Muhyiddin Wali. Syekh Muhammad Wali turun ke Syekh Jamaluddin Wali. Ulama-ulama Aceh. Kau dari mana? Saya dari Jawa Barat. Ambil dari murid-muridnya Abah Anom. Kau dari mana? Saya dari Jawa. Ambil ke Habib Lutfi bin Yahya, Pekalongan. Saya di Kudus, ambil dari Mbah Arwani, almarhum. Mbah Arwani punya anak 2 orang. Sekarang di pesantren Yambo. Mereka spesialis Quran, tapi juga mereka ada ilmu tentang zikir. Itulah yang saya ingat. Mudah-mudahan. Bukan berarti yang tak saya sebut itu mungkin saya tak kenal, mungkin saya tak pernah jumpa, mungkin saya lupa. Yang saya sebut ini yang saya ingat. Ambillah dari tuan-tuan guru ini yang mereka alim, amanah, terpercaya. Kalau mau mengambil ke guru lain, izin sama mereka, ada adabnya, ada tata krama, ada sopan santun, menjaga hati. Itulah kaji kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita ketemu stasiun yang ke-49, Mahabbah, cinta. Buat aja judulnya besok, cinta. Jangan mahabbah, disangka pelet. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.